Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan ilmiah, metode ilmiah, dan jenis penelitian, di mana materi ini sudah ada di buku yang kita gunakan, metodologi penelitian ekonomi dan sosial, di chapter 1. Nah, seperti itu. Pada kesempatan yang pertama ini, kita berusaha melihat apa itu yang namanya skripsi, tesis, dan disertasi. Sebenarnya secara akademis, skripsi, tesis, dan disertasi ini sendiri adalah tugas akhir. Nah, seperti itu. Nah, bila mana tesis itu adalah tugas akhir pada jenjang sarjana atau S1. Sedangkan tesis itu adalah tugas akhir di jenjang magister atau S2. Sedangkan disertasi adalah merupakan jenjang di S3 atau doktor. Lah, di mana S3 ini merupakan jenjang tertinggi akademik. Jadi setelah S3 tidak ada lagi jenjang akademis yang dijalani oleh dosen ataupun para akademisi yang lain. Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk skripsi itu sendiri adalah level yang terendah. Dalam hal ini terendah itu sebagai peneliti pemula atau pembelajaran menjadi peneliti, di mana bobot penelitian dan ketajaman analisis itu lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan dengan tesis dan disertasi. Nah, dalam skripsi sendiri kita lebih terfokus pada pertanyaan apa. Dalam hal ini bagaimana? Misalnya ini adalah apa pengaruh terkait dengan komponen atau variabel yang kita angkat. Apa hubungan? Nah, seperti itu. Apa perbedaan? Nah, seperti itu. Tapi untuk tesis itu lebih dalam lagi. Apa pengaruh dan mengapa? Nah, untuk disertasi sendiri, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari struktur pertanyaan itu sendiri, komponen pertanyaan itu sendiri ini menegaskan bahwa ketika tingkatan yang lebih tinggi itu sisi kedalamannya, sisi kritisnya itu lebih tinggi. Dimana sebenarnya kalau dalam S1 itu permasalahannya itu dapat diangkat dari pengalaman empirik, namun tidak cukup mendalam. Beda lagi di S2 pengalaman empirik bersifat teoretik dan lebih mendalam di sini. Nah, untuk S3 kajian teoretik yang didukung dengan fakta empirik bersifat sangat mendalam. Bahkan untuk S3 itu 90% peran penulis itu ada di situ. Sedangkan 10%-nya di pembimbing. Sedangkan kalau S1 itu masih 50-50 antara pembimbing dengan mahasiswanya, karena di sini peran pembimbing sebenarnya cukup vital untuk mengarahkan bagaimana cara menulis yang baik, menulis yang tepat sesuai dengan kaidah yang ada, semacam itu. Terus pemaparan dalam S1 itu dominan deskriptif, terus S2 itu deskriptif dan analisis, sedangkan di S3 itu dominan analitis. Jadi di sini ini S3 ini seakan-akan kita berusaha memunculkan sesuatu konsep baru, penemuan baru yang belum pernah ada lah. Kita dituntut untuk seperti itu. Kalau S2 hanya pengembangan, sebenarnya kalau S1 itu hanya setidaknya menggambarkan lah, semacam itu. Berikutnya di sini kita akan melihat pengetahuan itu terbagi menjadi dua, pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non ilmiah lah. Sifat atau karakter dari pengetahuan ilmiah ini bersifat empiris, real, dan konkret lah. Kalau empiris ini lebih ke berbasis data yang ada, jadi tidak sekedar opini, tapi memang ada data dan dapat dipertanggungjawabkan lah, semacam itu. Real dan konkret ini nyata lah, semacam itu. Beda lagi dengan pengetahuan non ilmiah yang diperoleh menggunakan rasa, terus prasangka atau common sense, terus intuitif,
trial and error, pendekatan otoritas, dan pemikiran kritis. Nah, di sini dapat kita lihat bersama untuk skripsi itu jauh lebih tepat ketika kita mendekat pada pengetahuan ilmiah, karena apa yang kita katakan itu harus memang benar-benar nyata, terlebih lagi bersifat faktual dan aktual semacam itu. Baiklah, berikutnya pengetahuan ilmiah itu sendiri atau ilmu itu sendiri menurut Suri Sumantri ini adalah pengetahuan yang disusun secara konsisten kebenarannya dan telah diuji secara empiris. Jadi karena konsep atau pengetahuan ini sudah diuji, maka dapat dipertanggungjawabkan. Lah di sini jenis pengetahuan ini memiliki 3 ciri. Ya, berbicara mengenai apa atau kita sebut ontologi, terus bagaimana, ini epistemologi dan aksiologi itu adalah untuk siapa, kebermanfaatan itu siapa. Nah, sebenarnya dari proses ini untuk ontologi mengenai apa, sebenarnya kita sudah mendapatkan topik yang itu nanti kita akan lebih dekat dengan konsep ontologi lah. Setelah itu ketika kita sudah dapat topiknya, bagaimana proses yang akan kita jalankan untuk memulai, ya prosesnya nanti bisa mencari jurnal terdahulu sebagai dasar, mulai melakukan pendahuluan secara terstruktur, elaborasi penyusunan secara bagus, terus berusaha untuk mencari teori, dan selanjutnya terus aksiologi kebermanfaatan untuk siapa, itu bisa secara akademis, lingkungan sekitar, dan sebagainya, semacam itu. Nah, dalam metode riset sendiri itu ada 2, di mana yang pertama adalah metode deduktif, yang kedua adalah metode induktif. Nah, di sini untuk metode deduktif itu kita mengambil dari sebuah teori yang sudah valid, teori yang sudah mendasar, memang paten, itu kemudian dijadikan sebagai guidance atau panduan untuk observasi dan analisis yang hasilnya bersifat umum ke khusus lah, seperti itu. Dengan menggunakan pemikiran deduktif ini, proposisi dari teori akan diturunkan, proposisi dapat dikembangkan, dan nanti ketika kita menyusun proposal itu menyusun proposisi tersebut benar, hal yang sama dapat terjadi pada teori lainnya lah, semacam itu. Jadi kita di sini kalau dalam metode deduktif itu kita bisa melacak dulu teori apa ya yang bisa digunakan untuk melihat suatu fenomena. Misalnya ini ya, perekonomian kita sedang goyah lah, semacam itu. Adanya inflasi lah, itu nanti akan menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian yang ada di Indonesia lah. Di situ teori apa yang digunakan? Di situ ada namanya teori signaling atau teori sinyal lah, semacam itu. Baru kita, wah, kalau ada sinyal seperti itu nanti akan mendapatkan kejadian-kejadian yang secara ilmiah, secara logis itu akan berdampak. Lah beda lagi ketika metode induktif, kita observasi dulu, baru kemudian memunculkan teori. Jadi kita ibaratnya melihat apa yang ada, turun ke lapangan dan sebagainya. Lah setelah sampai di lapangan ternyata kita melihat, oh ini loh teori yang kemungkinan bisa dimunculkan dan belum pernah ada. Nah, metode deduktif ini sendiri lebih dekat kaitannya biasanya dengan metode penelitian yang kuantitatif. Kuantitatif itu berdasarkan data lah, seperti itu. Kalau induktif lebih ke metode penelitian yang bersifat kualitatif, di mana kita terjun ke lapangan melihat fenomena yang ada, terus kemudian memunculkan sebuah teori. Walau sebenarnya untuk memunculkan sebuah teori ini biasanya di tingkatan strata 3 lah, semacam itu. Tapi boleh-boleh saja ketika kita nanti berusaha untuk memunculkan model dan sebagainya, walaupun belum pada tahap teori lah, semacam itu.
Nah, sebenarnya untuk jenis penelitian itu sudah secara detail di sini, di buku kita itu dipaparkan. Ada beberapa jenis penelitian terapan, historis, deskriptif, perkembangan kasus dan penelitian, mohon maaf, kasus dan penelitian lapangan, penelitian eksperimental, dan penelitian tindakan. Nah, penelitian terapan itu sebenarnya apa? Nah, semacam itu. Penelitian terapan ini sendiri sebenarnya dirancang untuk memberikan jawaban, solusi praktis, atau menjelaskan secara langsung dan spesifik akan masalah di kehidupan nyata sehari-hari. Nah, di sini biasanya kita melihat di sini kalau di contohnya penelitian dalam rangka menunjang pembangunan yang sedang berjalan. Apa yang harus dilakukan, nah semacam itu. Itu kita melihat penerapannya secara praktis. Yang kedua adalah penelitian historis. Historis itu sendiri kita melihatnya lebih ke keadaan yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, ini sendiri siapa yang memunculkan? Biasanya yang memunculkan adalah sebuah tokoh yang berada pada masa lampau. Lah, kalau di sini bisa kita melihat penelitian atau pemikirannya Karl Marx dalam sistem ekonomi. Terus banyak tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita kaji lah. Sebenarnya di sini fungsi dari peneliti itu sendiri berusaha menceritakan kembali apa yang terjadi di masa lalu. Lah, bagaimana caranya? Sang peneliti itu berusaha untuk mencari sumber yang ada untuk dipaparkan kembali lah. Tentunya sumber ini juga harus yang berkualitas dan berbobot. Terus kemudian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini sendiri namanya deskriptif. Itu berarti menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan fakta, terus menggambarkan populasi yang ada atau subjek yang kita angkat, terus bidang tertentu lah semacam itu. Jadi lebih tepatnya kita mengambil atau melihat data yang ada di lapangan untuk kita kaji, untuk paparkan kembali. Nah, semacam itu. Untuk penelitian perkembangan atau development research, ini lebih melihat kepada pola atau urutan pertumbuhan atau perubahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini memang diamati dalam jangka waktu yang lama, antar tahun lah semacam itu. Atau kita kenal dengan yang namanya itu lebih ke time series. Time series itu lebih melihat perkembangan dari waktu ke waktu, apa yang terjadi, semacam itu. Bisa kita bicara tentang sejarah perekonomian, tata kelola, dan sebagainya. Terus selanjutnya penelitian kasus dan penelitian lapangan. Ini sering diangkat oleh mahasiswa, ini case study dan field research. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat suatu kasus tertentu pada suatu kawasan atau daerah tertentu untuk kita kaji bersama, atau penelitian yang kita itu terjun di sebuah tempat tertentu atau lapangan tertentu. Nah, untuk selanjutnya penelitian eksperimental. Yang namanya eksperimental ini lebih ke sesuatu yang mencoba sesuatu yang baru, dicoba oleh peneliti yang diharapkan nanti dari situ ada kesuksesan penelitiannya untuk memaparkan atau menghasilkan dari proses yang mereka teliti. Lah, di sini misalnya penelitian mengenai bila mana mahasiswa itu kita perkenalkan dengan sebuah program, terus kita beri mereka atau beri latihan mereka, terus bagaimana hasilnya lah itu nanti bisa masuk ke eksperimental yang dimana dalam hal ini mungkin notabene para mahasiswa itu belum pernah belajar mengenai suatu program tertentu. Lah, kalau yang terakhir adalah action research, itu penelitian yang bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan, cara pendekatan, produk pengetahuan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia nyata. Jadi penelitian tindakan ini sebenarnya lebih sering dilakukan di fakultas keguruan, karena ada tindakan yang biasanya mereka lakukan di suatu area atau di suatu kelas lah semacam itu. Nah, itu mungkin secara singkatnya seperti itu. Terus selanjutnya
kita akan membahas mengenai di sini ada yang namanya adalah penelitian tradisional dan penelitian tindakan. Nah, semacam itu. Nah, kalau penelitian tradisional atau traditional research ini sebenarnya lebih menekankan pada pengukuran terhadap komponen atau variabel yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Jadi digeneralisasikan itu dapat dilihat secara umum, itu bisa antara di tempat A, terus dilakukan di tempat B, terus dilakukan lagi di tempat C, itu bisa. Jadi general, secara umum itu bisa untuk kita lakukan bersama lah, semacam itu. Nah, sedangkan penelitian tindakan itu pada umumnya ini lebih dilakukan oleh seorang pengajar. Di sini adalah guru untuk menemukan dan mengembangkan teorinya sendiri dari praktek yang dilakukan, khususnya adalah praktek cara mengajar lah, semacam itu. Nah, mengapa sebenarnya ini perlu dilakukan? Nah, karena untuk mendapatkan, mohon maaf, ini untuk penelitian tradisional, mengapa perlu dilakukan? Karena untuk mendapatkan pengetahuan yang tergeneralisasikan serta mengembangkan dan menguji teori-teori yang ada lah, semacam itu. Sedangkan untuk penelitian tindakan, mengapa harus dilakukan? Untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tertentu lah. Ini yang berusaha kami paparkan mengenai bab 1 atau setidaknya pengetahuan dasar terkait dengan penelitian lah, semacam itu. Ya, nanti setelah ini kita bisa diskusi bersama, yang dapat saudara tulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada. Terima kasih, itu sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan baru saja tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.